Hai. Gimana nih kabarnya hari ini? Cukup baik. Ya, Oke. boleh lah. Boleh. Nah, sebelum kita mulai nih Kak, boleh dong kenalin diri terlebih dahulu. Oke, dari aku dulu ya. Halo semua, perkenalkan nama aku Widya Iswari. Di sini aku sebagai atau selaku menteri dari Kementerian Administrasi Negara. Dan partnerku Aku Santi sebagai Wakil Menteri dari Kementerian Administrasi Negara. Oke, Kak Widya sama Kak Santi. Boleh dong Kak ceritain sedikit gimana Kakak bisa join BEM? Apa karena Kakak kena jebakan atau emang niat dari diri sendiri? ya, silakan. Oke, kalau dari aku sendiri sih untuk masuk ke BEM ini awalnya itu pengen nyoba keluar dari zona nyamanku yang dimana aku dulu tuh takut banget untuk bersosialisasi sama orang-orang karena adalah suatu cerita. Terus kan waktu itu pas masa PKMB lah, PKMB kita, dan di sana ada sosialisasi. Terus di sana aku ngeliat dari BEM sosialisasinya bagus. Bukan sih sosialisasi ke kelas, tapi aku kepo. Terus aku masuk ke Instagram PKMB kalau nggak salah. Di sana aku ngeliat video-videonya dan di sana aku tertarik. Jadinya aku ada keinginan untuk mencoba join di BEM. Gitu. Kalau aku itu iseng-iseng aja sih. Iseng-iseng kayak nggak ada paksaan, nggak ada jebakan, cuma iseng ikut terus keterima. Ya udah terusin sampai sekarang. Oke. Nah, coba dong Kak ceritain sedikit pengalaman organisasinya. Pengalaman organisasi ya. Kalau aku pengalaman organisasiku itu pertama di BEM itu dia Setalis kalau nggak salah. Nah, sebenarnya di sana hal yang paling membuat aku percaya lagi kalau semisal ada temen gitu loh. Terus di sana aku tuh benar-benar ngerasa aku tuh kan susah dulu orangnya untuk ngajak kenalan orang karena takut orang tuh ngerasa aku SKSD atau gimana. Jadinya di sana aku nyoba buat mulai masuk untuk perkenalan diri sama teman-teman. Yang pertama aku ajak kenalan itu Meli, yang dimana Meli yang ngajak aku buat terus-terusan selama dia Natalis itu dan ngajak aku buat kenalan sama teman-teman BEM yang lainnya. Kalau aku pengalaman organisasi itu dari SMP sama SMA itu ikut OSIS terus untuk di kuliah itu di BEM sama UKM. Itu sih pengalaman organisasi. Oke. Nah, menurut Kak Widya sama Kak Santi nih, BEM itu seperti apa sih? Oke, kalau dari aku BEM itu kan salah satu organisasi tertinggi di institusi kita ini gitu. Jadi di mana kita di sana bisa dibilang jadi tempat untuk bisa mengembangkan diri kita dalam satu organisasi. Apa tadi? Menurut Kakak nih, BEM itu seperti apa? BEM itu menurutku mungkin sedikit simpel aja deh untuk sebagai wadah sih untuk mahasiswa untuk dia mengembangkan entah soft skillnya dia atau kemampuannya dia yang mungkin menurut dia aduh aku nggak bisa nih kayak gitu. Nah, selain di BEM nih, kira-kira Kakak join organisasi lain nggak kayak UKM gitu? Kalau iya, gimana cara Kakak membagi waktunya? Kalau dari aku untuk saat ini aku tidak ada ikut UKM, namun di periode sebelumnya itu aku ada ikut salah satu UKM. Nah di sana caraku untuk membagi waktu yaitu yang pertama itu sama mungkin kayak teman-teman sama Santi mungkin kayak lebih ke skala prioritas sih, yang mana yang akan dijadikan prioritas gitu, dan tergantung nyamannya kita tuh gimana gitu sih.
Kalau aku ikut UKM dari semester 1 sampai semester sekarang itu ikut, dan untuk untuk cara ngatur waktunya itu nggak ada yang pasti sih, nggak ada aturan bakunya, tapi yang penting sama kayak yang dibilang Widya tadi, skala prioritas, mana yang mungkin lebih dulu deadline-nya itu dulu yang dikerjain, mana yang lebih dulu yang kayak tanggung jawab yang lebih besar itu yang dikerjain. Oke, berarti Kak Widya sama Kak Santi cara ngebagi waktunya itu menggunakan skala prioritas. Ya. Ngebahas anak BEM nih Kak, kira-kira ada nggak yang bikin kakak orang yang termotivasi, kayak ih ternyata ada orang seperti ini, kayak terkagum-kagum gitu? Kayaknya sama deh. Sama, kalau aku kayaknya sih sama Santi, itu ada di periode sebelumnya, itu di periode Arcada, namanya Kak Mita, dimana Kak Mita itu benar-benar sangat best lah pokoknya, kayak benar-benar aku ngelihatnya kayak wah banget gitu. Oh iya, sama. Nah, selama kakak di BEM nih, pasti ketemu beragam macam sifat atau karakter seseorang. Gimana cara kakak untuk menjalin kedekatan dengan teman-teman di BEM? Kalau dari aku ya, caranya tuh mungkin aku ngeliat dulu ya, mukanya murung apa enggak gitu. Aku ngeliatnya dulu, kalau semisal nggak murung atau semisal lagi main HP atau gimana gitu, aku kadang nanya gitu, sekarang piket nggak, ada kelas nggak, gitu sih mungkin caraku untuk melakukan pendekatan ke mereka. Kalau aku nggak bisa ngedeketin orang duluan, maksudnya kayak basa-basi untuk deketin temen itu kurang bisa, tapi kayak ada aja yang mungkin tiba-tiba klop sama ini yang kayak gitu aja sih, mungkin dari aku. Oke. Nah, suka dan duka kakak selama menjadi bagian dari BEM seperti apa kak? Kalau dari aku, sukanya itu di sini aku bisa menambah relasiku, terus bisa juga tahu apa sih itu organisasi. Di sini juga sukanya itu aku bisa dididik dan dibimbing, gimana yang dari awalnya tuh aku hanya tahu sedikit-sedikit mengenai surat menyurat, apalah itu tentang administrasi. Jadi di sini aku sedikit tahulah mengenai administrasi organisasi itu seperti apa. Kalau dari aku suka duka ya tadi ya. Mungkin untuk sukanya itu bisa nambah kegiatan, karena kan gabut juga kalau diem-diem aja, tapi ya gitu. Terus nambah kegiatan, nambah temen juga, nambah relasi. Terus kalau dukanya itu pasti capek ya, pasti capek, itu aja sih yang paling duka, yang paling gitu apa Yang sih, dapat dijelaskan. satu-satunya itu capek. Nah, ada nggak perubahan positif atau perubahan negatif yang kakak alami selama kakak join di BEM ini? Tadi sih sebenarnya udah salah satu perubahan positif sih yang aku bilang. Perubahan positifnya itu aku jadinya lebih nggak terus-terusan malas-malasan di rumah. Yang biasanya dulu SMP SMA aku nggak pernah ikut organisasi, terus tiba-tiba ikut organisasi, jadinya aku mengambil dampak positif kalau aku bisa mengembangkan diri. Negatifnya Negatifnya sih ada, tapi ya jangan. Pokoknya seneng-seneng aja lah. Jadi lebih produktif jadi ya. Ya. Kalau Kak Santi? Kalau untuk positifnya itu ada beberapa, kayak misalnya bisa ngatur waktunya itu, meskipun nggak yang bagus-bagus banget ngaturnya, tapi ya lumayan bisa. Terus lebih berani sih, juga lebih berani. Terus tambahan mungkin dari Widya juga hampir sama. Jadinya lebih berani untuk mengungkapkan gitu ya. Oke. Nah, adakah pengalaman yang paling mengesankan dalam kepanitiaan selama kakak join di BEM ini? Pengalaman
pengalaman menyesalkan itu waktu LDK sih. Yang dimana pas itu aku mungkin agak sedikit bad mood, terus aku dikasih tugas buat marah-marahin adik tingkatnya ya. Terlampiaskan. Jadinya moodku tuh terlampiaskan gitu loh marah-marahnya, yang dimana di sana aku pengen banget teriak-teriak, jadinya bisa aku teriak-teriak di sana gitu sih. Kalau Kak Santi? Kalau aku semua kepanitiaan mungkin berkesan ya, tapi yang paling berkesan itu tahun lalu sih pas aku jadi panitia di area Aki. Kalau sekarang tuh Farm Day namanya. Ya mungkin beberapa aja yang tahu, ya gitulah. Oh Oke. iya. Apa harapan kakak ke depannya buat BEM? Oke, harapan kedepannya dari aku, semoga BEM nanti kedepannya menjadi lebih baik lagi, terus apapun visi dan misinya bisa tercapai. Yang pasti sih BEM bisa lebih baik lagi, dan juga mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan di periode ini bisa diperbaiki dan dijadikan evaluasi untuk periode selanjutnya. Nah, kasih kita satu quotes dong Kak. Coach, Iya. dari aku, jalanilah jalanilah apa yang udah diberi sama Tuhan, pantang menyerah. Kalau aku, bertanggung jawablah sama apa yang telah kamu pilih. Aku mau nambah, Ya. berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oke, karena sesi tanya jawabnya sudah berakhir, aku mau berterima kasih kepada Kak Widya sama Kak Santi karena udah menyempatkan hadir di sini. Terima kasih kakak-kakak. Bye. Sama-sama. Sama-sama. Bye. Bye.